Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eliu Distira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara membuat kamera naked ya. Di sini saya memiliki sebuah YI kamera yang telah saya naked di sini menggunakan spesifikasi seadanya ya. Teman-teman sudah tahu harga untuk kamera YI naked ini seperti apa. Ini cukup murah di pasaran. Saya saja mendapatkannya itu dengan harga 250 sampai dengan 200.000 sampai dengan 250.000 rupiah untuk satu kamera ini. Ini adalah kamera second yang saya memiliki dua buah, ada yang versi full ya, dan ada yang versi yang sudah saya naked di sini. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara membuat YI kamera versi naked di sini. Walaupun sebenarnya saya namai ini dengan nama versi naked light ya, jadi tidak full naked. Karena kenapa saya hanya merubah backdoornya saja. Itu nanti seperti apa backdoornya saya perlihatkan ke teman-teman. Saya menggunakan backdoor GoPro 5, 6 dan 7 di sini yang saya modifikasi sedemikian rupa agar bisa terpasang di front case dari milik Xiaomi ini. Jadi letak yang di depannya masih milik Xiaomi dan di belakangnya itu backdoor GoPro 567. Untuk linknya ada di deskripsi bagaimana nantinya apa yang saya lakukan agar bisa masuk ke case ini. Ini adalah strip yang saya kasih sebagai stiker ya, kurang lebih stiker karena di sini kurang rapat ya. Jadi saya pasang sebuah stiker untuk menutupi daerah yang kurang rapi. Alhasil hasilnya cukup memuaskan seperti ini teman-teman, jadinya hasilnya cukup bagus. Nah, saya juga melakukan modifikasi untuk tombol di sini teman-teman. Jadi untuk tombol startnya itu atau recordingnya itu ada di sebelah di sini ya, dan untuk memorinya itu ada di sebelah sini, jadi kita bisa membuka memorinya. Nah, saya rasa teman-teman pasti bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang saya lakukan, karena teman-teman bisa menggunakan alat yang cukup bagus. Di sini saya hanya menggunakan solder saja ya, jadi soldernya saya panasin, terus saya buat lubang di sini. Berikut juga dengan tombol recordingnya di sebelah sini. Nah, seperti apa detailnya, bagaimana cara kita membuat naked versi Xiaomi ya. Saya rasa mengapa pilihannya ke Xiaomi, karena saya merasa untuk kamera ini sangat potensial untuk kita kembangkan, mengingat Xiaomi ini pertama kita bisa dapat dengan harga yang cukup murah di pasaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, potensial untuk perbaiki atau ditingkatkan fungsinya, karena Xiaomi ini mendukung script teman-teman. Jadi dia mendukung script super view atau super wide ya, dimana scriptnya nanti bisa memperlebar atau bisa memperluas pandangan FOV-nya teman-teman. Tidak hanya itu, untuk scriptnya ini kita juga bisa menambahkan bitrate-nya. Jadi bitrate-nya itu bisa diangkat menjadi 35 Mbps ya untuk scriptnya ini. Dan juga yang paling penting untuk teman-teman yang jago editing itu adalah scriptnya itu bisa membuat flat color. Jadi teman-teman bisa melakukan editing atau mewarnai video aslinya sesuai dengan warna atau nuansa yang teman-teman ingin lakukan. Jadi apakah ditambahkan dengan LUT atau seperti apa ya, itu tergantung dari teman-teman. Nah, mungkin itu alasan mengapa saya katakan YI kamera ini sangat potensial untuk kita kembangkan teman-teman. Itu menjadi alasan utamanya. Dan yang kedua terakhir adalah yang sangat penting, karena dengan bantuan Giroflow ya, semua hasil recording dari kamera ini bisa kita lakukan stabilize. Jadi kita tidak membutuhkan hyper smooth ya ke milik GoPro seperti itu, atau mungkin flow state milik dari Insta360. Jadi dengan bantuan BBLOG atau black box logi dari FC yang saya gunakan ini bisa dipadukan untuk menciptakan video yang stabil dengan bantuan aplikasi bernama Giroflow. Jadi kurang lebih seperti itu. Itulah alasan mengapa saya sangat tertarik dengan
kamera yang satu ini. Bahkan saya mencari sampai saya mendapatkan 2 buah dengan harga yang sama. Nah, di sini sebenarnya sekilas pada video sebelumnya saya bilang ini sekilas sama, tapi sebenarnya ini kamera yang berbeda karena ini 23L dan ini 25L. Untuk cara menerapkan scriptnya itu juga berbeda. Jadi nanti akan ada video yang lain yang bagaimana cara teman-teman bisa mengenali dan script apa yang harus teman-teman gunakan untuk setiap kameranya teman-teman. Nah, kita langsung saja bagaimana cara kita membuat. Dari ini saya sudah punya yang jadi. Nah, nanti kita coba bongkar yang ini juga. Saya perlihatkan ke teman-teman bagaimana cara membuat e-cam lightnya, terus bagaimana cara membuat kabel powernya itu seperti apa. Jadi ini kabel powernya menggunakan balance 4S ya. Di sini bisa teman-teman lihat di sini ini adalah balance 4S, dan bagaimana cara memasangnya nanti juga detail akan saya bagikan ke teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Saya singkirkan ini dulu dan kita mencoba membuka yang ini. Nah, ini kamera ini belum pernah saya buka sebelumnya karena saya juga baru membelinya beberapa minggu yang lalu ya. Ini versi 26 ya dengan script yang berbeda. Itu akan kita bahas kemudian. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat sebelum teman-teman membongkar dari YI-cam-nya atau sayang untuk dibongkar dijadikan naked, teman-teman bisa melihat hasil video saya dulu di sini ya. Dilihat dulu hasilnya seperti apa, baru kita teman-teman meyakinkan diri untuk melakukan naked pada kameranya ini ya. Jadi yang pertama-tama adalah kita membuka memorinya dulu. Ini sudah saya pasangkan memori dengan scriptnya tersendiri ya, saya simpan di sini. Terus kita buka backdoornya di sini ya, penutupnya. Oke, kita buka seperti ini. Ini versi internasional ya karena dia menggunakan logam di sini. Kalau yang biasa itu biasanya masih plastik. Oke, terus baterainya kita buka seperti ini ya. Nah, dari baterainya sebenarnya bisa memandu kita nantinya untuk menentukan positif dan negatifnya. Teman-teman bisa melihat di sebelah sini. Untuk awal saya perlihatkan dulu ya, fokus. Oke, fokus dulu kamera, fokus. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sebelah sini ya, saya menggunakan obengnya biar di sini ada tulisan minus, di sini ada tulisan plus, dan di sini ada T ya, tengah ya. Jadi ini adalah plus, ini adalah minus. Jadi disesuaikan dengan kuningan di bawah ya, di kuningan sebelah sini juga ya. Berarti artinya di sini adalah minus ya, dan di sini adalah plus. Jadi nanti untuk membuat wiring diagramnya kita langsung ngambil dari sini. Ini adalah plus atau warna merah, dan ini adalah minus atau warna hitam ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, sekilas untuk wiring diagramnya. Nah, saya langsung lanjut lagi ya teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman setelah mencabut ke memorinya terus baterainya ya, teman-teman tinggal membuka front case-nya. Jadi front case-nya itu sebenarnya tidak usah menggunakan apa-apa, pakai kuku saja juga bisa. Jadi tinggal teman-teman cungkil sebelah sini ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, teman-teman masukkan lagi di sebelah sini. Jadi semua di bagian sisinya itu teman-teman cungkil ya. Nah, ini tidak terlalu sulit teman-teman saya rasa. Jadi teman-teman tinggal membuka di sebelah sini semuanya teman-teman ya, dan di bagian sini juga, dan di bagian sisi sini juga itu sama. Nah, setelah itu terbukalah seperti ini ya, tidak ada yang nyambung di sini, fleksibel dan lain-lain itu tidak ada teman-teman. Jadi itu cukup aman untuk ditarik. Oke, setelah di situ teman-teman bisa melihat di sebelah sini masih tersegel ya. Masih tersegel, belum pernah dibuka sebelumnya ya. Nah, teman-teman cukup melihat ada 4 baut, satu di sebelah sini ya, di setiap sudutnya ya, satu di sebelah sini, satu di sebelah sini, satu di sebelah sini ya, dan satunya di sebelah sini. Jadi ada 4 baut yang harus teman-teman lepas. Pertama-tama adalah yang ini ya, kita buka dulu. Oke, kita simpan boutnya jangan sampai hilang ya. Dan yang ini ya, sigelnya dibuka jadinya. Oke, terus ketiga yang ini, dan keempat yang ini teman-teman.
Oke, sampai di sini seluruh bautnya sudah terlepas. Jadi untuk melepas dari untuk melepas dari case belakangnya, teman-teman hanya perlu memperhatikan satu. Nah, ini adalah mic-nya. Otomatis nanti mic-nya akan terangkat juga ya, hati-hati di sebelah situ. Nah, bagaimana cara angkatnya? Cukup menyimpan tangan di sebelah sini dan menarik perlahan dengan lurus, teman-teman. Jadi tarik saja dengan lurus, tidak akan ada yang ini kecuali nanti tersangkut oleh kabel mic-nya ya. Seperti yang saya bilang, ini adalah kabel mic-nya. Jadi teman-teman harus betul-betul berhati-hati di bagian kabel mic-nya. Nah, setelah teman-teman melepas itu, tidak ada lagi yang terhubung di backdoor-nya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di situ. Jadi teman-teman tinggal menyimpan ini, dan inilah selesailah naked kita, teman-teman. Tinggal mengambil ini dan kita pasang front case-nya. Jadi ini adalah front case-nya, kita pasang di sebelah sini. Jadi kita pasang kembali untuk front case-nya seperti ini. Nah setelah seperti itu, yang di belakang ini ya kurang lebih seperti ini jadinya. Teman-teman tinggal mencetak sebuah 3D print. Di sini saya sudah memiliki 2 buah 3D print yang linknya itu ada di link deskripsi. Nah, mengapa saya katakan note-nya di situ adalah kita harus merubah ini ya, sesuaikan dengan IKAM punya, karena di sini itu tidak bisa PNP, teman-teman. Jadi di sini tidak bisa PNP. Saya telah mencobanya sebelumnya ya, dan ada beberapa yang harus kita modifikasi. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja pinggiran-pinggiran seperti ini, teman-teman. Kayak tonjolan seperti ini itu harus diratakan jadinya ya. Kita harus meratakan ini karena ini terbuat dari silikon atau lunak ya. Jadi teman-teman gampang saja, ini bisa digunting langsung, teman-teman. Jadi pakai gunting juga bisa. Kita rusak di sebelah sini atau kita sejajarkan garis ini, teman-teman. Jika teman-teman melihat di sini ada tonjolan ya, kita tinggal meluruskan garis ini terus menerus sampai seluruh komponennya ini rata. Jadi ini ada juga rata ya, kita meratakan seluruh ini ya sampai rata sampai di sebelah sini. Jadi itu saja yang kita lakukan modifikasi. Terus yang kedua, teman-teman bisa melihat di sini ada baut ya, tempat bautnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman-teman tinggal cabut semua. Yang ini ya, teman-teman tinggal potong-potongin semua. Yang ini dengan setelah teman-teman mencabut seluruh ini, nantinya untuk IKAM-nya ini akan masuk PNP, masuk ke dalam sini, teman-teman. Jadi dia akan masuk rata seperti ini. Nah, di sini tidak bisa rata karena tonjolannya ini ada untuk menghalangi dia untuk masuk, teman-teman. Jadi tonjolannya itu harus dipotong semua. Nah, setelah seluruh tonjolannya itu teman-teman cabut, dia akan lebih mudah untuk masuk. Jadi dia akan masuk plug di sini, dan teman-teman tinggal pasang frontnya di seperti ini ya, dan bisa sedikit memberikan lem di sini. Apakah lem lilin ya, kita bisa taruh di sini untuk merekatkannya seperti ini ya. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini, teman-teman. Nah ini hanya contoh ya, dan jadinya itu setelah semua teman-teman rakit seperti ini beres, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ya, oke, teman-teman. Setelah kita melihat bagaimana cara melakukan pemasangan dan modifikasi apa yang kita lakukan di backcase GoPro ini, ya, saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan powering pada kamera
naketnya ini karena tanpa baterai ya. Nah, sebelum saya lanjut dulu teman-teman, saya akan memberikan lebih detail dulu, jangan sampai ada pertanyaan terkait dengan ini. Saya melihat tadi video yang saya buat itu tidak detail ke bagaimana cara membuat tombolnya ini. Nah, di sini teman-teman cukup melakukan melipat seperti ini untuk tombol powernya teman-teman. Jadi tinggal dilipat seperti ini ke belakang, yang nantinya ini akan terbentuk jadi kurang lebih seperti ini ya, dilipat ke belakang saja. Dan di sini sebelah sini teman-teman harus membolongi di sebelah sini pas di putih yang ini teman-teman, karena ini adalah tombolnya. Terus untuk dipasang seperti ini saja teman-teman, dan itu beres. Nah, untuk memorinya itu berada di saya zoom dulu sedikit ya. Memorinya itu berada di posisi seperti ini, jadi teman-teman tinggal memastikan posisinya seperti ini ya, dan melubang dia kurang lebih di sebelah sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melubang di sebelah sini sampai ke atas kurang lebih seukuran memori micro SD teman-teman, kurang lebih seperti ini ya panjangnya. Jadi nanti dengan pemasangan di sini teman-teman bisa melepas dan memasang memorinya, walaupun sebenarnya tombol wifi-nya itu masih bisa diakses lewat di sini teman-teman. Jadi kita bisa merekamnya melalui atau mengambil filenya melalui wifi, tapi saya rasa dengan mengambil memory cardnya itu merupakan hal yang lebih mudah. Oke, saya langsung mengajarkan bagaimana cara membuat power untuk Yikam naketnya ini. Nah, teman-teman hanya perlu meragukan solder di pad baterainya di sini. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman mau tidak merusak dari padnya ini. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya jika teman-teman pintar atau pandai dalam melakukan solder, sebenarnya teman-teman bisa melepas kembali jika sewaktu-waktu nanti teman-teman ingin memasang case-nya kembali. Namun ini tergantung dari keahlian teman-teman untuk melakukan solder. Jika pemasangan saya, bukan saya merasa bahwa saya pandai dalam melakukan solder, tapi saya telah melakukan solder di sini, dan kapanpun saya melihat ada potensial untuk kita lepas dan memasang kembali backcase-nya tanpa harus merusak pin yang di sebelah sini. Jadi saya langsung melakukan solder di bagian di sini teman-teman. Jadi ini adalah negatifnya. Ya, saya akan memperlihatkan lebih detail ya, hati-hati di sini ya teman-teman. Ingat ya, ini adalah minus dan ini adalah plus. Bagaimana cara menandainya itu sebenarnya di sini ada tulisan plus teman-teman. Jadi mudah-mudahan terlihat sih. Di sini ada tulisan plus ya, ini yang saya kasih ini ada tulisan plus. Coba saya ke atas bisa zoom nggak? Nah, ini ada tulisan plus teman-teman, artinya ini adalah plus dan ini adalah min. Nah, setelah teman-teman mengetahui plus dan minnya, berarti ini adalah merah ya, dan ini adalah hitam. Teman-teman tinggal mengambil sebuah balancer yang laki teman-teman ya. Ini adalah balancer yang laki. Saya buka di sini biar bisa kelihatan ya. Saya buka dulu biar bisa menjelaskan ke teman-teman ya. Nah, saya membuatnya itu seperti ini teman-teman. Artinya saya mengambil satu sel dari balancer 4S ini teman-teman. Jadi ini adalah 4S, di mana susunannya ini adalah seperti ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah urutannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti modelnya seperti ini. Jadi ini adalah negatif ya, dan ini adalah positif. Jadi di sini adalah negatif ya, 1S, 2S, 3S, 4S teman-teman. Jadi masih ada 3 lagi yang kosong di sebelah sini. Jadi masih ada 3 yang kosong, menandakan bahwa ini adalah grounding, ini adalah 1S, 2S, 3S, 4S. Jadi di sini teman-teman harus mengingat, teman-teman harus memasang di sebelah sini untuk mengambil
1S dari salah satu sel yang ada di sini. Jadi jangan pernah kabel merahnya ini teman-teman simpan kedua, artinya itu 2S ya. Jadi teman-teman merahnya ini sesimpan di sini menjadi 3S dan merahnya disimpan di sini menjadi 4S. Di sini harus teman-teman perhatikan bahwa pemasangannya menggunakan 1S, artinya memasang di pin kedua setelah ground. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Oke ya, hanya sesimpel itu saja. Jadi teman-teman tinggal memasang seperti ini urutannya ya, merah yang di paling atas, hitam di sebelah sini. Jika melihat boardnya secara langsung ya, dia itu seperti ini teman-teman. Ya, fokus ya. Di sini merah ya, di sini adalah hitam. Ya, mengapa saya mengambil seperti itu ya? Karena ada alasannya teman-teman. Karena alasannya jelas ini teman-teman. Jadi saya perlihatkan jelas dengan sini. Ayo. Nah, alasannya karena di sini mengatakan bahwa charging voltage-nya itu adalah 4,2 ya. Jadi kalau dia full berarti 4,2. Ini sama persis dengan LiPo 1S teman-teman. Jadi LiPo 1S itu mengapa saya langsung mengambil dari pin soket baterai salah satu dari 4S nya kita, karena limitnya itu adalah 4,2 volt. Bisa dilihat lagi di sebelah sini teman-teman. Jadi baterai Ycam ini adalah LiPo ya, sama seperti baterai yang kita pada umumnya ya, dengan 3,7 volt atau 1S dengan 990 mAh. Jadi artinya kita bisa menggunakan 1S dari baterai ini. Itulah mengapa saya mengambil balancer saya ini 1S di situ. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman. Jika ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara melakukan atau membuat YI kamera naked ini, teman-teman silahkan disampaikan di kolom komentar apa yang menjadi kendala teman-teman. Mungkin ada hal yang mungkin saja terlewat di saya, teman-teman bisa mengingatkan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.